Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akuntansi 20A pada mata kuliah Teori Portofolio dan Investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Wawan Satyo Nugroho, SE MSI AKSIE. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi Evaluating Portfolio Performance yang bersumber dari buku Yogianto. Berikut anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Dewi Ayu Safitri dengan NPM 20010020008, lalu Nadia Kusmaningrum dengan NPM 20010020010, dan Rahma Pravitasari dengan NPM 20010020012. Jadi kami pada kesempatan kali ini akan membawakan 6 materi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua proses manajemen portofolio, yang ketiga perencanaan portofolio, yang keempat eksekusi portofolio, yang kelima umpan balik kinerja portofolio, dan yang keenam mengukur kinerja portofolio. Selanjutnya yang pertama adalah pendahuluan. Jadi, mengapa memilih manajemen portofolio dari CFA? Karena CFA merupakan institusi terkenal yang mengembangkan standar profesional investasi untuk para anggotanya. Dan yang kedua, manajemen portofolio ini menyediakan tahapan yang sistematik yang mudah dipahami. Yang ketiga, manajemen portofolio ini banyak digunakan untuk kurikulum pendidikan di banyak institusi profesional. Lalu yang selanjutnya terdapat proses manajemen portofolio. Jadi, manajemen portofolio itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh investor untuk mengukur uangnya yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibuat. Manajemen ini dipandang sebagai proses sistematik yang dinamis. Proses ini terbagi menjadi 3 bagian utama menurut CFA. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu melihat sasaran, batasan, dan preferensi yang ditentukan oleh investor. Yang kedua, menetapkan kebijakan dan strategi pembentukan portofolio. Yang ketiga, mempertimbangkan kondisi eksternal seperti ekonomi, sosial, politikal, dan sektor atau industri. Dan yang terakhir, menetapkan ekspektasi pasar modal. Lalu yang selanjutnya terdapat eksekusi. Di sini ada mengimplementasikan strategi ke dalam pelaksanaan taktis dalam bentuk alokasi aktiva taktis dan optimalisasi portofolio dalam wujud kombinasi return dan risiko terbaik yang memenuhi sasaran investor. Yang kedua, pemilihan sekuritas. Yang ketiga, mengimplementasikan dan mengeksekusi portofolio. Lalu yang ketiga terdapat umpan balik atau feedback. Ini ada 3. Yang pertama, memonitoring portofolio dan merespon terhadap perubahan input investor dan pasar. Yang kedua, menyeimbangkan portofolio. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja portofolio untuk meyakinkan sasaran investor masih terpenuhi. Lalu yang selanjutnya terdapat perencanaan portofolio. Dalam perencanaan portofolio yang pertama ada sasaran investasi investor, di mana pada proses ini itu dimulai dengan menentukan sasaran investasi investor dan lebih difokuskan pada pencapaian kombinasi return dan risiko yang terbaik dari sudut pandang investor. Kombinasi tersebut menunjukkan tukaran antara return yang harus dapat diterima oleh investor dengan tingkat toleransi risiko yang harus dihadapi. Tukarannya dimaksud yaitu tukaran antara return tuntutan dan toleransi risiko. Adapun perbedaan antara return tuntutan dan toleransi risiko antar investor lainnya. Yang pertama ada individual. Jadi untuk return yang dituntut itu tergantung dari siklus hidupnya. Sedangkan menurut toleransi risiko tergantung dari siklus hidup. Contohnya lebih muda, lebih tinggi toleransi risikonya. Yang kedua, tipe investor yang reksadana. Menurut return yang dituntut itu bersifat variabel dan toleransi risikonya juga bersifat variabel. Yang ketiga ada tipe investor dana pensiun. Ini return yang dituntutnya itu tingkat aktuarial diasumsikan, sedangkan pada toleransi risikonya tergantung dari perkiraan pembayaran pensiun. Dan yang keempat ada tipe investor dana sumbangan. Menurut return yang ditentukan oleh kebutuhan pendapatan sekarang dan pertumbuhan aktiva untuk menjaga nilai realnya. Sedangkan menurut toleransi risikonya, secara umum bersifat konservatif. Untuk yang keempat, ada tipe investor menurut perusahaan asuransi jiwa. Dalam return yang dituntut, lebih tinggi dari tingkat uang dengan margin yang cukup untuk memenuhi sasaran biaya dan laba, tingkat aktuarial juga dipertimbangkan. Sedangkan menurut toleransi risiko bersifat konservatif. Lalu yang kelima ada tipe investor perusahaan bukan asuransi jiwa. Yang
Return yang dituntut itu tidak ada minimumnya, sedangkan toleransi resikonya bersifat konservatif. Sedangkan pada bank sendiri, return yang dituntut itu perbedaan suku bunga, sedangkan toleransi resikonya itu bersifat variabel. Lalu yang selanjutnya, dalam perencanaan portofolio terdapat preferensi risiko investor, di mana pada preferensi ini ditentukan oleh umur dan tingkat penghasilannya. Karena hidup manusia yang terbatas dan tingkat penghasilan yang berbeda, maka akan mempengaruhi preferensi risiko investasi sepanjang siklus hidupnya. Berdasarkan siklus hidup investor, tukaran return risiko akan mengalami perubahan sebagai berikut. Terdapat 4 fase. Yang pertama ada fase akumulasi, di mana pada fase ini merupakan fase awal karir investor individual, sehingga masih minim kekayaan namun memiliki jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkannya. Apabila dilihat secara umum, biasanya investor muda yang rela dan mau menanggung risiko yang lebih besar untuk memperoleh return yang lebih besar juga. Yang fase kedua adalah fase konsolidasi, di mana pada fase ini merupakan fase pertengahan sampai akhir karir dari investor individual tersebut. Fase ini diperoleh ketika pendapatan investor sudah melebihi pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk menanggung beban hidupnya, sehingga mereka mulai mengakumulasi atau membuat dan mengumpulkan portofolio investasinya. Apabila dilihat secara umum, bukan investor muda. Investor ini umumnya telah memiliki preferensi risiko dan tukaran return risiko pada tingkat moderat. Pada fase yang ketiga merupakan fase belanja, di mana pada fase ini merupakan fase akhir karir dan pensiun dari investor individual. Pada fase ini juga, biaya hidup investor sudah dapat ditutup dari investasi portofolio yang telah diakumulasikan sebelumnya, bukan dari pendapatan yang diterima yang sudah mulai menurun. Apabila dilihat secara umur, investor yang sudah tua dan pensiun. Investor ini melakukan investasi yang aman karena sangat menggantungkan hasil dari investasinya untuk menanggung biaya hidupnya. Lalu yang keempat terdapat fase memberi, di mana pada fase ini merupakan fase akhir dari umur hidup investor. Pada fase ini juga, tukaran return dan risiko investor berada di tingkat yang sama dengan tukaran return risiko di fase belanja. Kemudian terdapat batasan-batasan investor. Terdapat 6 batasan. Yang pertama ada likuiditas. Pada likuiditas ini berhubungan dengan kecepatan suatu aktiva dijual dengan harga yang wajar, di mana aktiva yang tidak likuid dijual dengan nilai diskon jika harus dijual untuk menarik minat pembeli. Hal ini guna mempertimbangkan investor apabila membutuhkan dana dengan segera untuk berjaga-jaga atas kejadian yang tidak terduga. Yang kedua terdapat ketersediaan aktiva. Dalam batasan ini, berbeda dengan likuiditas. Likuiditas lebih berfokus kepada kemudahan dan kecepatan dalam menjual, sedangkan ketersediaan aktiva lebih berfokus kepada kemudahan dan kecepatan dalam membeli suatu aktiva. Yang ketiga terdapat horizon investasi, di mana dalam batasan ini lebih berhubungan dengan lama waktu investasi, karena dana yang diinvestasikan belum digunakan untuk keperluan lain oleh investor. Yang selanjutnya terdapat peraturan-peraturan, di mana investor institusional biasanya terikat dengan berbagai peraturan dalam pembentukan portofolionya, sehingga pada dana pensiun contohnya dilarang menginvestasikan seluruh dana nasabahnya pada saham. Yang selanjutnya adalah pajak. Investor merupakan subjek pajak dan kebijakan investasi dapat diarahkan untuk menciptakan return yang baik dengan pajak yang minimal. Yang selanjutnya adalah kebutuhan-kebutuhan unik, di mana kebutuhan ini dapat terjadi karena preferensi dan usia yang berbeda, kultur yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, dan perbedaan lainnya. Hal ini terjadi dalam investor satu dengan yang lainnya. Contohnya, pada investor muda akan lebih memilih aktiva yang lebih beresiko dibandingkan dengan investor yang tua. Yang selanjutnya terdapat kebijakan dan strategi investasi, di mana ini merupakan tahap setelah menyelesaikan penentuan sasaran investor dengan batasan dan preferensinya untuk menentukan kebijakan dan strategi investasi. Untuk investor institusi yang diatur oleh peraturan, biasanya diwajibkan untuk membuat pernyataan kebijakan investasi. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang mendeskripsikan kebijakan investasi yang diambil, termasuk informasi mengenai sasaran, batasan, dan preferensi dari dana yang diinvestasikan. Selanjutnya ada pertimbangan-pertimbangan faktor makro yang relevan.
Dalam pengembangan strategi dan kebijakan investasi adalah penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang terkait dengan investasi portofolio yang hendak dibentuk. Faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor ekspektasi makro yang dapat mempengaruhi pasar modal. Faktor-faktor makro yang harus dipertimbangkan adalah faktor-faktor ekonomik, sosial, politikal, dan sektor industri. Faktor ekonomik yang penting dipertimbangkan adalah tingkat suku bunga pasar yang akan terjadi karena suku bunga mempunyai hubungan terbaik signifikan dengan kinerja pasar modal. Faktor ekonomik lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah inflasi. Selanjutnya yaitu ada menentukan ekspektasi pasar modal. Hasil pertimbangan faktor-faktor makro yaitu faktor ekonomi sosial, politikal, dan sektor industri dapat dilanjutkan untuk menentukan ekspektasi pasar modal. Penentuan ekspektasi pasar modal adalah mengekspektasikan kondisi pasar di masa depan yang harus sudah dipersiapkan sedini mungkin. Contohnya yaitu mengekspektasi kinerja pasar modal di masa depan apakah masih bullish atau akan berubah menjadi bearish. Menentukan ekspektasi pasar modal ini merupakan hal yang penting karena jika salah akan berakibat fatal di kinerja portofolio. Menentukan ekspektasi pasar modal ini juga akan menentukan pilihan sekuritas yang akan dimasukkan ke portofolio. Saya Dewi Ayu Safitri, NPM 2001020008 akan menjelaskan tentang eksekusi portofolio. Eksekusi portofolio berdasarkan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi yang telah dibuat dan ekspektasi pasar modal. Tahap selanjutnya adalah mengeksekusi portofolionya. Mengeksekusi portofolio berarti membuat portofolionya jika portofolio masih belum dibuat dan merevisinya di kemudian hari berdasarkan umpan balik yang diterima. Berikut ini beberapa tahapan dalam mengeksekusi portofolio adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada alokasi aktiva, yang kedua ada optimalisasi portofolio, yang ketiga ada pemilihan sekuritas, dan yang terakhir ada implementasi dan eksekusi. Yang pertama itu ada alokasi aktiva. Alokasi aktiva terkait dengan keputusan untuk membagi dana yang ada ke beberapa jenis investasi yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio. Alokasi aktiva akan sangat tergantung pada faktor-faktor yang telah dibahas sebelumnya. Umumnya, untuk investasi keuangan, dana dialokasikan pada 3 tipe aktiva, yakni saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Alokasi aktiva merupakan keputusan investasi yang sangat penting, mengingat kombinasi aktiva inilah yang akan menghasilkan return dan risiko dari portofolio. Umumnya, strategi alokasi aktiva didasari pada preferensi dan karakteristik investor. Pada dasarnya, strategi alokasi aktiva dibagi menjadi dua, yaitu agresif atau return dan risiko yang tinggi, dan konservatif yaitu return dan risiko yang moderat atau rendah. Selanjutnya terdapat optimisasi portofolio. Optimisasi portofolio terkait dengan pemilihan portofolio yang dapat memberikan hasil portofolio yang terbaik. Optimisasi portofolio ini sudah dibahas di bab 8. Selanjutnya yaitu ada implementasi dan eksekusi portofolio. Hasil dari optimisasi portofolio akan didapatkan kombinasi yang optimal dari sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio. Kombinasi optimal ini menunjukkan macam-macam sekuritas yang harus dibeli atau dijual pendek, beserta proporsinya masing-masing. Setelah diketahui macam sekuritas dan proporsinya masing-masing, maka portofolio ini perlu diimplementasikan dan dieksekusi, yaitu membeli atau menjual pendek masing-masing sekuritas tersebut. Saya Dewi Ayu Safitri dengan NPM 2001020008. Di sini saya akan menjelaskan tentang umpan balik kinerja portofolio. Umpan balik kinerja portofolio. Proses ini yang membedakan antara manajemen portofolio dengan hanya sekedar membuat portofolio. Portofolio yang sudah dibuat tidak dapat hanya dibiarkan saja karena kinerjanya dapat menurun setiap masa di masa depan. Kondisi pasar yang jelek misalnya akan dapat menurunkan kinerja portofolio. Oleh karena itu, kondisi pasar harus selalu dipantau untuk menjaga kinerja portofolio akan tetap optimal. Jika kinerja portofolio menjadi tidak optimal karena kondisi pasar yang berubah, maka portofolio ini perlu diseimbangkan kembali.
Portofolio perlu diseimbangkan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dan lingkungan investor yang berubah-ubah. Menyeimbangkan portofolio adalah kegiatan untuk mengubah alokasi jenis aset portofolio atau komposisi sekuritas-sekuritas yang ada di portofolio untuk tetap menjaga kinerja portofolio tetap optimal. Menyeimbangkan portofolio juga memiliki biaya-biaya antara lain yaitu biaya berdagang, yaitu biaya yang terjadi akibat transaksi jual beli sekuritas, dan biaya tidak berdagang, yaitu biaya atau kerugian yang timbul akibat penurunan nilai sekuritas-sekuritas di dalam portofolio kalau tidak dioptimalkan. Portofolio akan diseimbangkan jika sasaran-sasaran portofolio sudah tidak tercapai dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyeimbangkan lebih kecil dari peningkatan kinerjanya akibat menyeimbangkan. Baik, di sini saya Nadia Kusmaningrum dengan NPM 20.102.0010 akan melanjutkan penyampaian materi. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai mengukur kinerja portofolio. Jadi, mengukur kinerja portofolio itu digunakan untuk mengetahui apakah sasaran investor masih tercapai dengan menghitung dan mengukur setiap saat dan membandingkan dengan benchmark sasaran investor. Lalu kinerja portofolio itu dapat dihitung berdasarkan return portofolio saja. Namun pada beberapa kasus, karena adanya trade-off antara return dan risiko, maka harus mempertimbangkan kedua hal tersebut. Nah, cara ini itu disebut dengan return sesuaian risiko. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari mengenai cara mengukur dengan berdasarkan return portofolionya saja. Jadi return portofolio ini itu kinerja portofolio yang hanya didasarkan pada returnnya saja. Dan return portofolio ini periode waktunya hanya melibatkan satu periode, yaitu dari waktu membeli portofolio sampai dengan waktu menjual portofolio. Adapun rumus untuk menghitung ini itu RP sama dengan NABT dikurangi NABT-1 dibagi dengan NABT-1. Dengan keterangan RP itu return portofolio, NABT itu nilai aktiva bersih yang merupakan nilai portofolio periode sekarang, lalu NABT-1 itu nilai aktiva bersih yang merupakan nilai portofolio periode lalu. Namun apabila melibatkan beberapa periode, maka perhitungan return rata-rata itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama rata-rata geometrik dan yang kedua itu rata-rata timbangan rupiah. Nah, untuk rata-rata geometrik itu cara untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Hal ini juga dapat disebut dengan istilah time weight return. Rata-rata geometrik ini dapat dihitung menggunakan rumus yaitu RG sama dengan 1 plus R1 dikalikan 1 plus R2 sampai dengan 1 plus Rn pangkat 1 per N-1 dengan keterangan RG itu rata-rata geometrik, RI itu return untuk periode ke I, lalu N itu jumlah dari returnnya. Berikut merupakan ilustrasi contoh dari rata-rata geometrik. Contoh 18.1, seorang investor itu membeli reksadana 3 tahun yang lalu. Return 3 tahun yang lalu sebesar 40%, lalu 2 tahun yang lalu itu sebesar 25%, dan setahun yang lalu itu sebesar minus 15%. Rata-rata return setahunnya yang dihitung menggunakan rata-rata geometrik adalah sebesar, kita dapat menghitung menggunakan rumus yang tadi. Jadi RG sama dengan 1 ditambah 0,4 dikalikan 1 ditambah 0,25 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,15 lalu dipangkatkan 1 per 3 minus 1 menghasilkan 1,1415 dikurangi 1 lalu hasil akhirnya itu 14,15%. Lalu selanjutnya itu untuk tingkat return timbangan rupiah. Nah, cara ini itu digunakan apabila aliran kas dipertimbangkan selama periode investasi portofolio.
Nah, rumus tingkat return timbangan rupiah itu sama dengan IRR yang diperoleh dari nilai sekarang semua aliran kas. Untuk rumusnya itu bisa dihitung menggunakan aliran keluar dibagi 1 plus TRTR sama dengan aliran masuk dibagi dengan 1 plus TRTR. Nah, TRTR itu tingkat return timbangan rupiahnya. Baik, setelah kita tadi mempelajari mengenai kinerja portofolio yang dihitung menggunakan return portofolionya saja, kali ini kita akan mempelajari mengenai return sesuaian risiko. Nah, pada kali ini itu kita akan mempelajari 7 cara. Yang pertama, ada reward to variability atau Sharpe measure. Lalu yang kedua, reward to volatility atau Treynor measure. Lalu yang ketiga, reward to market risk. Lalu yang keempat, reward to diversification. Lalu yang kelima, Jensen's alpha. Yang keenam, M-square. Lalu yang ketujuh, rasio informasi. Yang pertama itu reward to variability atau Sharpe measure. Jadi reward to variability ini itu mengukur sudut pandang dari portofolio yang ditarik dari titik return bebas risiko. Nah, untuk portofolio terbaik itu adalah portofolio yang memiliki sudut pandang terbesar. Jadi semakin besar nilai RVAR itu semakin baik kinerja portofolionya. Untuk menghitung Sharpe measure itu RVAR sama dengan TRP bar dikurangi RBR bar dibagi dengan sigma P. Dengan keterangan RVAR itu reward to variability atau pengukur Sharpe, TRP bar itu rata-rata return total portofolio dalam periode tertentu, lalu RBR bar itu rata-rata return aktiva bebas risiko dalam periode tertentu, lalu sigma P itu variabilitas yang diukur dengan deviasi standar dari return portofolio dalam periode tertentu. Lalu TRP bar dikurangi RBR bar itu sama dengan return lebih atau excess return portofolio. Yang kedua, reward to volatility atau Treynor measure. Dalam penghitungan kali ini, semakin besar nilai RVAL itu semakin baik kinerja portofolionya. Nah, Treynor itu berpendapat bahwa portofolio yang dibentuk mestinya portofolio yang optimal. Jadi rumus untuk Treynor measure itu RVAL sama dengan TRP bar dikurangi RBR bar dibagi dengan beta P. Dengan keterangan RVAL itu reward to volatility atau pengukur Treynor, lalu TRP bar itu rata-rata return total portofolio periode tertentu, lalu RBR bar itu rata-rata return aktiva bebas risiko periode tertentu, lalu beta P itu volatilitas yang diukur dengan beta portofolio periode tertentu. Nah, untuk TRP bar dikurangi RBR bar itu return lebih atau excess return portofolio. Jadi yang membedakan antara Treynor dan Sharpe itu pembaginya. Kalau tadi itu sigma P, kalau ini beta P. Yang ketiga yaitu reward to market risk. Jadi Hartono pada 2009 itu menawarkan solusi untuk memodifikasi pengukuran Treynor dengan menggunakan pembagi yang sama dengan pengukuran Sharpe agar dapat dibandingkan. Nah, hasilnya itu ranking antara pengukur Treynor dan pengukur Treynor modifikasian atau reward to market risk ini itu tidak berubah, namun hanya nilainya saja yang berubah. Dan pada akhirnya itu pengukur yang telah dimodifikasi ini sudah dapat dibandingkan dengan pengukur Sharpe. Untuk rumusnya, RMAR sama dengan TRP bar dikurangi RBR bar dibagi beta P dikalikan dengan sigma M. Reward to diversification. Pengukur reward to market risk, RMAR sebagai modifikasi dari pengukur Treynor itu masih belum dapat menjelaskan seberapa besar diversifikasi yang seharusnya dicapai oleh portofolio. Nah, Hartoni ini itu mencoba lagi untuk memberikan suatu pengukur kinerja portofolio yang menunjukkan besarnya diversifikasi yang seharusnya
dilakukan yang kenyataannya tidak dilakukan oleh portofolio. Besarnya diversifikasi yang tidak dilakukan oleh portofolio itu adalah sebesar risiko total yang terjadi dikurangi dengan risiko sistematik, atau sebesar sigma P dikurangi beta P dikalikan dengan X sigma M. Nilai ini adalah besarnya diversifikasi yang tidak mampu dilakukan oleh portofolio. Semakin besar nilai sigma P dikurangi beta P dikalikan sigma M, maka semakin jelek kinerja dari portofolionya. Dengan demikian, RDIF menurut Hartono itu sama dengan TRP bar dikurangi RBR bar dibagi dengan sigma P dikurangi beta P dikalikan sigma M. Lalu yang keempat ada Jensen's alpha atau Jensen Differential Return Measure. Jadi semakin tinggi interceptnya itu semakin tinggi return portofolionya. Lalu pengukuran ini itu merupakan pengembangan dari CAPM, di mana persamaan CAPM itu ERP sama dengan RBR ditambah beta P dikalikan ERM dikurangi RBR. Nah, untuk rumus dari Jensen's alpha itu alpha P sama dengan TRP bar dikurangi RBR bar dikurangi beta P dikalikan RM bar dikurangi RBR bar, di mana alpha P itu Jensen alpha, TRP bar rata-rata return portofolio periode tertentu, RBR bar itu rata-rata return aktiva bebas risiko periode tertentu, RM bar itu rata-rata return pasar periode tertentu. Lalu terdapat pengukur M-square atau M kuadrat. Jadi pengukur ini itu pengukur untuk membandingkan kinerja portofolio dengan kinerja pasar. Jika digambarkan, maka nilai M-square ini itu tampak sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya itu M-square sama dengan TRP bar dikurangi RM bar, di mana TRP itu rumusnya TRP bar itu rumusnya TRP bar dikurangi RBR bar dikalikan sigma M dibagi sigma P ditambah RBR bar. Nah, jika disubstitusikan nilai ini ke rumus M-square di persamaan sebelumnya, maka rumus M-square menjadi TRP bar dikurangi RBR bar dikalikan sigma M dibagi sigma P ditambah RBR bar dikurangi RM bar. Untuk ilustrasinya, itu misalnya diambil mengenai reksadana Fortis Equitas. Total return reksadana ini itu sebesar 5,2% dengan risiko 6,16. Nah, risiko pasarnya itu sebesar 5,67% dengan nilai SPI atau RBR bar-nya itu 0,72%. Besarnya total return reksadana ini yang risikonya disamakan dengan risiko pasar, yaitu dapat dihitung TRP bar sama dengan TRP bar dikurangi RBR bar dikalikan mu M dikalikan sigma M dibagi sigma P ditambah RBR bar. Lalu substitusikan sesuai dengan informasi di atas, maka total return reksadananya jika disamakan dengan risiko pasar itu hasilnya 4,84%. Nah, apabila digambarkan penggambaran M-square untuk reksadana Fortis Equitas itu seperti gambar di slide tersebut. Lalu yang terakhir terdapat rasio informasi. Jadi rasio informasi itu nilai informasi yang mengukur return tidak normal per unit risiko yang dapat didiversifikasi dengan memegang portofolio indeks pasar. Rumusnya RI sama dengan alpha portofolio dibagi sigma EP. Dengan RI itu rasio informasi, alpha P alpha portofolio, sigma EP itu risiko unit portofolio. Ilustrasi untuk rasio informasi itu sebagai berikut. Dari data di contoh 18,5 dapat dilihat di buku Cugianto, itu diketahui risiko sistematik beta P dikalikan sigma M untuk reksadana bahan dana prima adalah sebesar 6,86% dan risiko totalnya itu 7,02%.
Nah, risiko unik portofolio sebenarnya risiko total dikurangi dengan risiko sistematik. Dari hasil contoh di 18.6 itu diperoleh nilai alfa portofolio untuk reksadana ini sebesar 0,31%. Nah, nilai dari rasio informasi ini adalah dapat dihitung menggunakan rumus RI sama dengan alfa pi dibagi sigma epi yang menghasilkan 1,9375. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila terdapat kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.